Bakal Capres Anies Baswedan menyampaikan ada rasa kekhawatiran dijegal di Pilpres 2024. Hal itu Anies ungkapkan saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan Selasa 30 Mei seperti dikutip dari tribunnews.com. Anies bilang masyarakat khawatir dengan ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia. Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Lebih lanjut, Anies juga berharap kalau demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut. Dalam artian, kata dia, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres dan memiliki hak untuk memilih. Bahwa kita bersyukur demokrasi kita ini sudah makin maju, di mana partai menawarkan nama-nama kepada rakyat untuk memilih, sehingga rakyat punya kesempatan menentukan siapa orang yang menjadi pilihannya, yang menjadi kepercayaannya untuk mewakili. Itulah sebabnya proporsional terbuka ini menggambarkan kemajuan demokrasi kita. Tapi kalau ini menjadi terbuka, kita kembali ke era pra-demokrasi, di mana calon legislatif ditentukan oleh partai, rakyat tidak bisa ikut menentukan orangnya. Sebuah kemunduran bagi demokrasi. Jadi sistem proporsional terbuka ini harus dipertahankan dan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan calon jangan sampai dihabis, karena itulah indikator bahwa kekuasaan ada di tangan. Pak, boleh kita tanggapan dikit Pak soal yang Nasdem nantangin soal Kejagung buat usut BTS Pak? Oke. Yang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus berjalan. Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar, membereskan soal kemiskinan, membereskan soal ketimpangan,
menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan kesempatan, menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat. Kami terus fokus di tema-tema ini, dan kami yakin pemilu besok, pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, dan kontestasi program. Jadi kami semua telah berdiskusi, kami berharap, kami optimis, dan soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, saya barangkali mengajak kepada seluruh kader partai, kader para relawan, untuk mari kita kerja terus, mari kita tingkatkan semangat, yakin bahwa ikhtiar kita untuk kebaikan masyarakat, untuk Indonesia lebih baik ini akan dibukakan jalan-jalan menuju keberhasilan. Optimisme dijaga, semangat dijaga, soliditas dijaga. Itu barangkali ya. Terima kasih teman-teman.